Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, halo Sobat Fahmili, kembali lagi bersama saya, Adilahi Januar Adi Pranata, dalam acara Fahmili Podcast. Pada kesempatan kali ini, kita akan berbincang tentang how to survive at international student at UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Tentu, di sini saya tidak sendiri. Saya ditemani oleh sosok yang luar biasa, sosok yang berasal dari tanah seberang, yang mana beliau adalah mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Fakultas Adab dan Humaniora, jurusan Sejarah Peradaban Islam. Beliau berasal dari Pattani, Thailand, dan beliau adalah Roche Laiseng. Untuk itu, mari kita sambut beliau. Oke, selamat pagi Mas Rose. Ya, selamat pagi. Baik. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Baik. Baik Mas Rose. Rose Laiseng ya namanya? Ya, Rossi Letseng. Oh, Roshi Laiseng. Iya. Nah, betul. Jadi untuk pengucapan Thailand dan Indonesia berbeda ya? Ya, aksara dia berbeda. Aksara berbeda. Jadi pengucapan Roche kan kalau tulisannya Roche Laiseng, Iya. tapi dibacanya Roche Laiseng. Iya, betul. Kalau dalam bahasa Arab itu Ya. Rozi. Oh, Rozi. Iya, Jadi tapi guna dengan aksara Thailand maka keluarnya suara gitu. oh, betul. Jadi Arabnya Rozi. Iya. Oh, oke. Baik Mas Rozi, saya kedepannya panggil Mas Rozi aja Iya, biar iya, lebih mudah iya. dengan lidah orang Indonesia ini. Iya, bisa aja. Iya. Mas Rozi, kalau boleh tahu berapa tahun udah di Indonesia? Udah 2 tahun? Oh, udah 2 2 tahun, tahun. iya. Berarti sekarang semester 4. Iya, betul. Betul. Baik Mas Rozi. Baik. Mungkin sebelum kita lanjut lebih dulu begitu kan, Iya. biar kita teman-teman yang sambil menonton kita, teman-teman family juga tahu kita dari mana, Mas Rozi dari mana, mungkin kita perkenalan bahasa Thailand yang sedikit singkat aja begitu. Mungkin perkenalan nama dengan bahasa Thailand dan dari mana gitu. Biar Iya. teman-teman bisa tahu juga begitu. โอเค ฮัลโหล สวัสดีครับ ผมนายรอซีและเซงมาจากไดอะเราะห์หรือมาจากเมืองปัตตานีของประเทศไทยแลนด์ครับ Oh, baik. Jadi saya tidak mengerti juga ya. Ya, jadi itu merupakan perkenalan dalam bahasa Thailand ya. Iya, bahasa Thailand. Nama, kemudian asalnya. Asli kota dan negara mana. Oke, baik. Oke, Mas Rosi sekarang berarti lagi di Fakultas Adab jurusan Sejarah. SPI, Oh, Sejarah. Sejarah Peradaban. Iya, sejarah. Oke, Mas Rosi. Jadi saya tertarik kan Mas Rosi dari Thailand begitu ya, dari Pattani, kemudian memilih berkuliah di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Di Iya. Indonesia berbeda kultur, berbeda negara. Nah, apa sih yang membuat Mas Rosi tertarik untuk berkuliah di sini, atau apakah sebelumnya pernah berjalan-jalan atau berwisata di Indonesia atau bagaimana? Iya, terima kasih kepada soalan. Nah, sedikit cerita ya. Saya sendiri itu dari SD, dari kelas 6 SD itu Ya. udah sering bilang ke ibu, ibu pengen mau kuliah ke luar negeri. Oh. Ya, dari kelas 6 SD. Awalnya mau ke Malaysia, Oh, dari Malaysia. kelas 6 SD. Terus pernah dapat beasiswa juga ke Arab Emirates. Oh, Tapi masa itu ibu saya tuh gak izin. Oh, Ya. dapat beasiswanya pas masa SD. Iya, Oh, lulus kelas 6 SD, lulusan 6 SD itu bisa lanjut langsung ke Arab. SMP Di Arab. di Arab Emirates. oke. Tapi ibu saya tuh gak izin masa itu. Ya, masih Jadi, kecil. masih kecil. Ya. Dari saya tuh, ya dari kecil, dari sering sebut ke ibu, bilang ke ibu, ibu pengen ke luar negeri, ibu pengen ke luar negeri. Terus sampai ke kelas 1 SMA, Satu SMA. satu Ya. SMA, itu saya sendiri pun bilang lagi ke ibu, Pengen Bu, ke luar negeri lagi. lulusan 3 SMA, saya ke luar negeri. Ya. Maka masa itu saya udah research, cari data-data beasiswa di luar negeri. Maka masa itu saya pengennya di Nusantara, Oh, di Nusantara. Rumpun Iya. Melayu. serumpun Iya. Melayu. Terserah di mana, di Malaysia, di Brunei, Singapura, Indonesia. Masa itu saya research semua, cari semua beasiswa pada masa itu. Maka, na'udzubillah, datangnya COVID.
Oh iya, nauzubillah. Ya, Betul COVID itu. iya, nauzubillah Iya. ya. Tapi dalam nauzubillah itu ada alhamdulillah juga. Jadi eh, persiapan saya tuh lebih mantap Matang. lagi. Oh Jadi berarti lulus lulus kuliah pas COVID? iya Lulus SMA pas COVID? iya betul tahun COVID Oh, tahun 2019. 2019 Kalau lulus. angkatan saya itu Iya. kalau masuk ke universitas itu tahun 2020. Hmm. Ya, jadi Iya. masa itu maka semua itu nggak bisa ke luar negeri. Iya. Maka saya sendiri masa itu persiapan. Tapi setiap tahun sering bilang ke ibu, ibu nanti habis COVID, nanti wabah COVID hilang, habis selesai semua, Langsung ke luar saya negeri. mau lanjut lagi ke luar negeri. Gimana saya mau lanjut? Oke. Maka saya pernah dapat beasiswa 3 kali. Di Masa itu, masa COVID. masa COVID. Oh, Tahun 2020, saya pernah dapat beasiswa di Karawang. Karawang. Iya, Bekasi. Karawang, Bekasi. Oh, Unsika, Oh. Universitas Singa Berbangsa. Maka Iya. COVID, udah urusin semua, daftar semua, udah dapat beasiswa, tapi nggak bisa Nggak beli bisa, ya. nggak bisa beli tiket, nggak bisa keluar negeri. Ya, nggak apa-apa, tunggu lagi. yang Tahun 2022 dua-dua dapat lagi dapat lagi, di itu di Syekh Kuala, Malaysia. Aceh. Oh, Aceh, Syekh Kuala. Iya, Syekh Kuala di Aceh. Tapi persiapannya 1 bulan. Kurang. Kurang kayak tahu info saya dapat beasiswa itu bulan Juni. Bulan Juli mau berangkat. Oh. Maka bilang ke ibu, belum siap lagi ini. Gak apa-apa, nanti tunggu tahun depan lagi. Maka tahun itu langsung persiapan. Semua di stop. Kerja apa di stop untuk pengen ke luar negeri, untuk pengen ke Oh, kuliah. berarti selama lockdown itu sempat kerja di sana. Sempat kerja, sempat jadi aktivis juga, tapi nggak terlalu kerja pun nggak terlalu kerja yang berat begitu. Ya, itu. Tahun 2023 langsung dari awal, dari bulan Oktober atau Februari, dari September itu ya. udah bilang. Kebetulan saya tuh udah ada teman. Oh, di UIN. Iya, untungnya ada teman di UIN. Nah, dia S2. Oh, S2 Saya di FETK. Oh, FITK. Iya, manajemen pendidikan. Oh, manajemen. Saya bilang dia, Bang, saya pengen ke Indonesia. Dia nanya lagi, di mana, di daerah mana? Bilangnya mau ke kota. Oh, kota. Mau ke kota. Mau ke kota. Tapi kota saya itu saya nggak gambaran gimana kota, tapi bilangnya di atas kota, Bang. Bisa di Jakarta. Oh, yang penting kota, entah Ya. Jakarta, Surabaya atau manapun. Fokusnya lebih ke kota Jakarta lagi. Oh, kota Ya. Jakarta. Untungnya kebetulan dia udah kuliah di UIN. Info untuk beasiswa di UIN dari abang itu. Iya, dari abang itu. Betul. Nah, info dari masuk UIN-nya dari abang, kemudian memutuskan memilih sejarah peradaban Islam tuh bagaimana? Iya, itu lebih culture shock lagi. Iya. Ya, sedikit cerita ya. Kalau pribadi saya itu, saya suka matematika, Waduh. akuntansi, lebih ke hitung-hitungan. Iya. Pribadi saya dari kecil, dari SD, ibu nanya, cita-cita Rozi besar lagi mau jadi apa? Bu, orang yang kerja di bank mau hitung duit gitu, ya dari kecil. Tapi pas saya dapat info beasiswa di Indonesia di UIN, maka abang saya itu yang ngurusin saya itu dia kasih jurusan semua yang ada di UIN. Saya baca persatu. Wah, ada SPI sejarah peradaban Islam. Kan saya itu kita harus gambaran dulu. Kalau orang Thailand itu kita orang Thailand. Iya. Orang Patani, masyarakat Melayu, tapi sehari-hari mayoritas itu sama orang Buddha. Maka kota Racak ada juga ya sejarah peradaban Islam, gimana sih? Oh, berarti di Melayu di fakultas-fakultas nggak ada tuh sejarah peradaban itu. Kita di Thailand nggak ada. Ya, kalau ada sendiri pun lebih ke sejarah daerah. Terus orang yang pengen sendiri maka syari mendalam. Kan kita tuh
guna sistem kerajaan lagi. Maka dari kelas SD sampai kelas SMA, mada histori, mada sejarah itu lebih cerita kepada bangsawan Oh, gitu. bangsawan, Kaget, kerajaan-kerajaan. ya kerajaan. Maka kaget saya, wah ada juga Sejarah sejarah peradaban Islam. peradaban Islam. Sepertinya seru, unik. Wah, daftar aja. Terus saya telepon dia dulu, Bang, ada nggak teman-teman kita yang udah kuliah di jurusan ini, sejarah peradaban Islam? Dia bilang nggak ada. Oke, setuju. Saya mau ke jurusan ini dengan keunikan, dengan aneh-aneh saya sendiri, ya pengen tahu gimana sejarah Islam yang lebih luas lagi. Gitu. Jadi latar belakangnya karena rasa penasaran tuh. Iya, betul, penasaran sekali. Nah, penasaran bahwa ternyata di luar sana ada tuh UIN, YIN, universitas yang membahas tentang sejarah Islam. Iya, betul. Oke. Nah, kemudian ketika sudah masuk nih di Indonesia, Iya. itu ekspektasi tentang sejarah jurusan sejarah peradaban Islam itu di bawah ekspektasi atau sama dengan ekspektasi atau luar dari ekspektasi? Ya, pertama itu kalau semester 1, semester 2 itu masih luar ya. Saya sendiri pun nggak gambaran juga. Kan kita tuh kalau semester 1, semester 2 itu masih lebih ke detail-detail. Iya. Kita lebih kenalin dulu sejarah apa kenalin gitu. sejarah. Maka dalam pembahasan kita itu saya kaget. Pembahasan kita itu kebanyakan sejarah Indonesia. Iya, betul. Maka saya masa itu semester 1, semester 2 diam aja di kelas. Pusing. Pusing. Kan nggak tahu sejarah Indonesia gimana. betul. Iya. Lebih kalau sejarah masukkan Islam, sejarah ya masa kerajaan itu ya dikit-dikit tahu Iya. juga. Tapi kalau sejarah lebih ke tokoh, lebih ke Nah. apa itu ya pasti saya tuh belum tahu Belum. sedikit pun. Maka ya pusing-pusing juga. Kan awal-awal itu lebih ke diam. Kebetulan bahasa saya itu belum lancar lagi, belum paham lagi ya 100 ataupun 100% bahasa 1% Indonesia. itu belum lagi. Maka ya bingung di kelas. Oh, berarti kendala paling besar pas pertama kali di sini terkait bahasa ya? Iya, pasti bahasa. Bahasa. Kalau sekarang bahasa udah lancar. Udah kalau guna seharian itu udah lancar, tapi untuk guna dalam bidang akademik itu belum lagi. Oke, jadi semester 4 berarti matkulnya udah mulai Islam-Islam. Iya, udah mulai Islam. Kelas Tentang semester sejarah. 3 tuh udah Islam di Arab. Area, Iya, Asia Tenggara. di Arab. Semester 4 itu udah masuk ke Nusantara gitu. Udah masuk. Berarti sekarang lebih enjoy. Iya, udah enjoy. Ya, enjoy. Oke, jadi Mas Rozi, nah pertama kali datang ke sini tuh, apa sih culture shock yang paling jelek gitu, yang paling dirasa sama Mas Rozi ketika melihat Indonesia ketika melihat Fakultas Adab Humaniora, apa sih culture shock selain bahasa? Kalau bahasa kan pasti apa sih culture Tentang shock? Indonesia ataupun tentang fakultas Nah, Adab? ketika berada di lingkungan Ciputat. Oh, Nah, lingkungan ya. Ciputat. Iya, atau Iya. Indonesia. Awalnya culture shock itu saya bilang ke teman, Bang, saya pengen ke kota. Iya. Oh. Iya, ke kota. Kan kalau kota itu ya harus Iya. gedung-gedungnya tinggi Tinggi. gitu. Terus saya datang ke Indonesia itu telat sekali dalam seangkatan saya yang anak mahasiswa asing. Saya telat sekali sebab saya tuh urusin beasiswa itu telat. Bukan urusin beasiswa, visa saya tuh telat. Visa. Maka saya gak bisa lagi ke Indonesia. Maka masa 1 bulan kuliah kampus udah buka. Saya tuh sering telepon ke teman bilang, Rozi, kampus kamu itu jauh banget. Dia di kampus 1. Dia di kampus 1. Terus dia bilangnya kampus 3 itu jauh banget. Aku gak pernah lagi ke kampus 3. Dia bilangnya jauh. Lumayan ya. Gambaran saya itu ya pagi-pagi kita harus bangun, naik kereta MRT, naik bus, buru-buru mau
ke kuliah, ya gambarnya saya gitu. Pas saya berangkat ke Indonesia, Nggak seberapa jauh juga. dekat aja sih, gak seberapa jauh. Kenapa Iya, bi? iya. Ya, Bilang jauh. kata shock sekali. Jauh nih. Enggak. Ini udah kota. Ini udah kota Jakarta. Kan masa itu kali Iya, pertama. Kan belum lagi masuk ke kota masuk kota Jakartanya. ya Iya. Jakarta Pusat gitu. Ini juga kota Bang, Jakarta. ini udah kota Jakarta, Bang. Oh, Bukan. udah juga tapi pinggir-pinggir gitu. Belum lagi ke pusat pusat Jakarta gitu. Iya. Ya itu yang kota shock sekali. Oke. Jadi culture shock dengan suasana itu, terus apa sih yang membuat cara mengatasinya untuk mahasiswa yang mungkin mahasiswa notabene mahasiswa luar untuk mengatasi culture shock itu? Caranya, tipsnya mungkin. Ya. Itu pertama kali gitu kita tuh harus terbuka dulu. Terbuka pemikiran kita, terbuka untuk menerima culture ataupun budaya di tempatan-tempatan itu. Kalau kita menolak untuk menerima wawasan baru ataupun kebudayaan baru, maka kita tuh nggak bisa juga untuk menerima hal-hal yang baru. Maka tip yang pertama itu adalah kita harus menerima dulu hal-hal yang baru. Maka pas kita terbuka dengan pemikiran kita, wawasan kita untuk menerima hal-hal baru, maka kita tuh enjoy dengan ya, hal gitu. Ya, kalau bahasa Jawanya tuh legowo katanya. Iya. Legowo gitu. Harus terbuka, harus terbuka dulu. Itu tip saya sendiri. Jadi saya tuh ya sering bilang ke sendiri, ya kita tuh harus terbuka pergaulan kita, makanan kita, seharian adaptasi kita tuh. Ya kita harus terima. Kita udah di luar negeri, kita di masyarakat begini, kita nggak bisa juga duduk kebiasaan masyarakat kita di Patani. Dibawa ke sini. Iya, bawa ke sini itu. Oke, Mas Razi, mungkin kita berbincang terkait akademik terkait ini, mungkin kita bisa beralih ke yang lebih santai itu. Iya. Ya, tadi kan kita sudah bahas akademik, bahas tentang perjalanan Mas Rozi dari Patani, Thailand ke sini, bagaimana perjalanannya, apa sih rintangan dan hambatan yang dialami. Mungkin kita sekarang lebih berbincang terkait yang enjoy aja gitu. Ya, 2 tahun di Indonesia mungkin bisa dibilang sudah agak lama. Iya, udah. Iya, udah agak lama. Mungkin apa sih selama di Indonesia makanan favorit? Makanan favorit? Iya, makanan favorit dari Mas Razi. Makanan favorit itu pernah sekali itu soto Lamongan. Soto Lamongan. Yang asli Lamongan. Dari Lamongan. Oh, berarti pernah ke Lamongan? Iya. Wah, sudah menjelajah Indonesia ini. Udah. Ya, itu. Jadi pas saya ke Lamongan cuma pernah sekali makan. Pak itu ya balik ke Jakarta. Pas balik ke Jakarta cari toko soto Lamongan. Pas coba nggak sama. Nggak sama lagi. Pas coba nggak sama. Maka masih jadi pokoknya soto Lamongan yang di Lamongan asli. Iya, mau ke Lamongan lagi. Iya, mau ke Lamongan lagi. Itu. Bedanya rasanya cocok dengan lidah Thailand berarti atau bagaimana? Iya, kalau soto Lamongan itu bagi saya itu cocok. Iya, ada asam, ada manis. Ya. Oh, berarti makanan-makanan Thailand tuh yang asam-asam, agak asam berarti ya, lebih cenderungnya. Iya, kalau makanan Thailand tapi makanan Patani itu ya kalau di daerah Patani kebiasaan itu nggak beda jauh juga sama makanan di Sumatera. Itu makanan harus ada santan. Oh, santan. Ya. Tapi kalau makanan yang selain daripada santan itu, kita tuh harus ada sampingan. Kalau menu ada rasa asam, itu rasa pedas itu harus ada juga. Dalam satu, kayak mau bikin telur. Telur itu kuahnya asam. Tapi dalam asam itu harus ada pedasnya. Ada pedas. Tapi kalau menu yang ada rasa asin, itu rasa manis harus ada di dalam menu itu. Jadi kita tuh kebiasaan gitu. Maka pas ke Indonesia yang rasa pedas,
pedas banget. Udah semangat. Iya, pedas banget. Nggak ada. Iya, nggak ada. Kalau kita tuh harus ada sampingan. Balance. Iya, Iya, balance. balance. Ya gitu. Oke. Makanan favorit berarti soto Lamongan. Iya. Kalau tempat favorit ada? Tempat favorit favorit itu pernah ke Blok M atau pernah ke Kota Tua atau udah keliling udah semua. udah hampir semua. Selama ini tempat favoritnya yang mungkin nyaman ada? Jarang. Oh, jarang. Bukan karena nggak suka gitu. Pribadi saya tuh saya udah kebiasaan sama orang rame-rame. Maka pas saya datang ke Indonesia itu jadi suka tempat yang saya suka itu sering bergaul sama orang Indonesia gitu. Oh. Maka di mana tempat yang teman-teman Indonesia saya ada, saya suka semua. Oh, Iya. jadi di mana gitu. tempat itu ramai banyak orang Indonesia di sana suka. Iya, tapi harus satu rombongan Iya. teman-teman gitu. Iya. Oke. I see. Kalau tempat berwisata ke kota gitu, kebiasaan saya ya jalan-jalan sama mahasiswa Patani juga. Maka ya suka juga, tapi paling suka lagi itu tempat-tempat yang gaul ataupun tempat-tempat yang ada teman-teman Indonesia. Kayak kita sama teman Indonesia itu lebih luas lagi pemikiran kita dalam pergaulan sama mereka, dalam cara jajan sama mereka, duduk seharian sama mereka. Ya. Oke, Mas Razi. Nah, kita udah bincang-bincang. Nah, mungkin kita balik lagi, kita mungkin berbicara untuk masa depan ini. Iya, masa depan. Jadi ketika Mas Razi anggap kita udah lulus kuliah S1, apakah ada rencana untuk melanjutkan studi lagi, mungkin di entah Indonesia atau mungkin akan balik ke kampung halaman? Untuk niat saya itu masih pengen lagi untuk lanjut S2 lagi. Di sini juga? Atau di luar lagi? Belum ada lagi di mana, tapi masih research. Belum tahu lagi saya tuh mau ke arah sejarah itu sejarah apa. Oh, oke. Kalau sejarah Nusantara mungkin nggak jauh daripada UIN. Iya. Tapi kalau mungkin mau ke sejarah Islam. Peradaban Islam banget itu mungkin ke Arab gitu. Amin. Semoga bisa tercapai. Kalau mau ke sejarah dunia ataupun sejarah Barat, mungkin harus ke Belanda ataupun ke British. Ya, semoga tercapai Mas Razi. Amin. Bismillah. Oke, jadi berarti 2 tahun meninggalkan kampung halaman itu gimana sih rasanya? Maksudnya bagi saya pribadi yang masih meninggalkan kampung halaman tapi masih dalam lingkup Indonesia itu berat banget tuh. Nah, Mas Razi sendiri tuh yang meninggalkan kampung halaman juga beda negara itu bagaimana sih perasaannya gitu? Iya, awal-awal itu berat ya? Berat juga, jauh daripada keluarga, jauh daripada teman-teman SMA, SMP ataupun teman-teman sehidup kayak bisa disebut itu dari kecil sampai saya pindah ke Indonesia. Maka jauh, maka berat juga. Tapi udah bilangan perjuangan untuk kuliah di luar negeri demi pendidikan maka harus sabar gitu. Terus ada kayak lebih niat juga, selagi nggak lulus, selagi itu saya nggak mau balik lagi ke rumah. Untuk memacu biar cepat lulus, biar tetap semangat ya? Iya, betul. Itu bisa jadi tips bagi kita yang mahasiswa asing ataupun mahasiswa yang Indonesia. Jadi selama belum lulus, selama kita masih pendidikan, jangan pulang, cepet-cepetin lulus gitu. Iya, betul. Jadi kita udah jauh. Semakin lama semakin kangen sama ibu, kangen sama keluarga. Maka semakin kangen, perjuangan kita tuh semakin berat. Iya, betul. Maka kita harus cepat-cepat untuk lulus, cepat-cepat untuk selesaikan ujian-ujian di kampus. Oke. Bisa balik ke rumah. Oke, Mas Razi, mungkin ada kata-kata motivasi atau pesan mungkin bagi teman-teman yang mungkin nanti dari teman-teman Patani Mas Razi dari Thailand untuk mungkin berkuliah ke sini, berkuliah ke Indonesia atau bagaimana, atau kata-kata penyemangat bagi teman-teman mungkin bisa disampaikan. Iya, bisa. Sedikit kata motivasi ataupun ajakinlah ke teman-teman yang pengen
ke Indonesia ataupun pengen ke luar negeri juga. Ya, di tempat kita sendiri pun tersedia juga bagi mahasiswa asing untuk mau kuliah, mau lanjutin perguruan tinggi. Nah, ada beberapa jurusan juga di fakultas saya sendiri. Ada sastra Arab, Sastra Inggris. sastra Inggris, ada sejarah peradaban Islam, ada ilmu pustakaan, Iya, dan ada beberapa. beberapa lagi ya, Ya, ada banyak lagi banyak ya. untuk sedia untuk kasih ilmu kepada teman-teman. Maka saya serulah ataupun saya ajakin teman-teman semua. Nah, bisa aja kuliah di Indonesia. Jangan bilang itu berat, jangan bilang itu susah selagi kita belum mulai, selagi kita belum mencoba. Setelah kita mencoba, setelah kita mulai, itu kita rasanya, iya, ini hal yang luar biasa. Ini hal yang kita suka, kita gembira sekali. Nah, itu. Maka semoga teman-teman kita itu ya bisa mau kuliah di Indonesia, bisa langsung ke admin fakultas Iya, sendiri, admin iya. fakultas. Ataupun mau nanya-nanya juga, bisa aja di saya sendiri ke Facebook saya setelah ini. Ya mungkin beberapa itu udah kenalin ataupun ya cari info-info di Facebook, di IG pasti ada. Ataupun di website sendiri pasti ada. Ya itu sedikit. Ya, jadi teman-teman, bagi teman-teman yang di luar negeri, yang Patani atau manapun, pengalaman itu tidak bisa dibeli begitu. Iya, Jadi betul. pengalaman ke luar negeri, pengalaman bertemu orang baru, beradaptasi dengan lingkungan baru itu merupakan pengalaman yang luar biasa begitu Mas Razi. Itu bisa menambah wawasan, menambah bagaimana diri ini menyikapi hal-hal yang di luar sana nanti di masyarakat. Oke Mas Razi, sebelum kita tutup podcast ini, mungkin saya ingin permintaan Mas Razi. Iya. Mas Razi. Mungkin kita bisa lah ajarin saya atau teman-teman bahasa Thailand yang mungkin yang simple-simple aja. Mungkin terima kasih atau mohon maaf atau mungkin yang biasanya anak muda tuh biasanya tuh I love you, aku mencintaimu. Biasanya gitu untuk anak-anak muda tuh. Oke Mas Razi. Ya, sebelum itu kita awali dengan I love you ya. I love you. Ya. Boleh gimana Jadi itu? selaku pemateri ataupun ya tidak lupa juga beri kasihan kepada penonton-penonton Iya, semua. betul. Maka kata I love you di situ tuh sangat berkesan bagi penonton-penonton semua. Iya. Itu dalam bahasa Thailand itu shan Shan. ataupun guna kita cowok ya. Ya, kita coba. Kita cowok itu Berarti beda. Beda. Oh, beda. Ya, Seru. ya. Kalau cowok, Cowok itu home, home, rak, rak, the, the, ya, home, rak, the. iya, Oh, gitu aja. iya itu aja. Home, rak, the. Iya, itu Oke. aku cinta Cinta kamu. Iya. Home, rak, the. Ya, kalau Oke. bagi perempuan ataupun bagi cewek itu chan, Chan. rak, the. Chan, rak, the. Iya, Oke. iya, itu. Bedanya di pom dan chan. Iya, itu panggilan ganti gitu. Kayak apalah? Daumer kalau Oh, bahasa. daumer, Iya, siap. daumer. Pom, Rak, pom, rak, the. iya, betul. Baik. I love you, pom, rak, the. Iya. Siap. Kalau terima kasih? Terima kasih itu ขอบคุณครับ Kom, ขอบ kop, กาฮะอาเบ kop, kop, ขอบคุณครับ kop, kun, kop. Iya. Oh, kop, kun, kop. Iya, betul. Terima kasih teman-teman. Kop, kun, kop. Oh, coba bareng-bareng Mas Razi. Iya. Oke. Terima kasih teman-teman. ขอบคุณครับ Oke. Baik Mas Razi. Iya. Terima kasih atas perbincangannya yang insight-nya luar biasa banyak kepada kita, mungkin bagi kita mahasiswa atau pada teman-teman yang mendengarkan ini, semoga menjadi motivasi bagi kita, bisa menjadi wawasan baru, bisa menjadi hal-hal yang bisa memotivasi teman-teman yang mungkin teman-teman ada yang di luar negeri untuk lebih bersemangat untuk berkuliah, entah itu nanti kuliah di Indonesia ataupun di luar negeri sana, ataupun teman-teman yang di Indonesia lagi menuntut studi itu untuk segera menyelesaikan masa studinya, untuk itu merupakan sebuah kewajiban bagi kita semua. Iya, betul. Mas Razi. Jadi terima kasih kepada Mas Razi sudah berkenan menjadi narasumber pada kesempatan kali ini.
Jadi teman-teman, Fahmili, Sobat Fahmili, sekian dari podcast kali ini. Saya Anilahi Januar Adi Pranata dan narasumber kali ini Saya Rozi Lexing. mengucapkan mohon maaf dan terima kasih. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dan jangan lupa like, subscribe, and comment di YouTube kami. So, see you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.